Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Agung dari kelas perawatan 3C akan menjelaskan tentang data statistika. Nah, yang pertama itu ada definisi data dalam statistika. Nah, data dalam statistika ini adalah kumpulan fakta atau informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Nah, data dapat berupa angka, teks, gambar, atau bentuk lainnya. Nah, data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti survei, sensus, eksperimen, atau observasi. Selanjutnya ada manfaat data dalam statistika. Nah, yang pertama ini memberikan informasi tentang suatu fenomena. Nah, data dapat membantu kita memahami dan mempelajari suatu fenomena dengan lebih baik. Yang kedua ada membuat keputusan. Data dapat juga digunakan untuk membuat keputusan yang lebih terarah dan efektif. Yang ketiga ada menguji hipotesis. Data juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Nah, yang terakhir ini ada memprediksi masa depan. Data dapat digunakan juga untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, yang selanjutnya ada contoh membuat data. Yang pertama itu ada survei. Survei itu eh, maksudnya menyebarkan kuesioner kepada responden untuk mengumpulkan informasi tentang topik tertentu. Nah, yang kedua ada eksperimen. Eksperimen ini melakukan percobaan untuk menguji hubungan antara dua variabel. Nah, yang terakhir ada observasi, yaitu mengamati dan mencatat data tentang suatu fenomena. Selanjutnya ada contoh membaca data. Nah, eh, contoh membaca data ini yang pertama ada menganalisis tabel dan grafik, yaitu memahami informasi yang disajikan dalam tabel dan grafik. Yang kedua ada menghitung statistik, yaitu maksudnya tuh menghitung statistik deskriptif seperti mean, median, dan modus. Nah, yang selanjutnya ada contoh menentukan data. Nah, yang pertama ini ada menentukan jenis data, yaitu seperti apakah data ini numerik atau kategorik. Yang kedua itu ada menentukan skala data, yaitu seperti apakah data ini nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang ketiga ini ada menentukan distribusi data, yang biasanya itu bagaimana data didistribusikan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada contoh penerapan data dalam statistika. Yang pertama ini contohnya itu di perusahaan. Bergunanya itu penerapannya itu seperti perusahaan dapat menggunakan data untuk menganalisis penjualan, mengidentifikasi tren pasar, dan membuat keputusan tentang strategi bisnis. Yang kedua ada di bidang pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan data untuk melacak tingkat kemiskinan, memantau kesehatan masyarakat, dan mengembangkan kebijakan publik. Nah, yang ketiga ini ada penelitian. Para peneliti itu dapat menggunakan data untuk menguji hipotesis, menemukan hubungan antar variabel, dan membuat generalisasi tentang suatu populasi. Yang kedua ada yang selanjutnya ada contoh soal. Suatu kelas Satu kelas memiliki 30 siswa. Nilai ulangan matematika mereka terdistribusi sebagai berikut. Yang pertama ini yang nilai 50 ada frekuensinya itu ada 3. Nilai 60 frekuensinya ada 5. Dan nilai 70 itu frekuensinya ada 8. 80 ada 9. Dan yang terakhir 90 ada 5 orang. Nah, pertanyaan ini tuh yang pertama rata-rata nilai ulangan matematika, yang kedua modusnya, yang ketiga median nilai ulangan matematika. Nah, yang pertama ini menghitung rata-rata. Rata-rata itu cara menghitungnya eh, nilai nilai yang tadi itu dikalikan frekuensi, habis itu dijumlahkan dan dibagi seluruh dan dibagi jumlah frekuensi. Yang pertama 50 dikali 3, 60 dikali 5, 70 dikali 8, 80 dikali 9, dan 90 dikali 5 dijumlahkan semua dibagi 30. Di sini udah ada hasilnya yaitu 74,33. Yang kedua ada modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Dari frekuensi yang ini, nilai yang paling sering muncul yaitu nilai 80. Nah, yang ketiga, pertanyaannya median dari data nilai matematika tersebut. Nah, mediannya ini kita pertama-tama harus mengurutkan datanya dulu. 50
pokoknya dicari nilai tengahnya gitu. Yang pertama itu urutkan data dari terkecil ke terbesar dan, mediannya itu nilai tengahnya yaitu 70. Nah, jadi kesimpulannya data dalam statistika ini adalah elemen penting. Dengan memahami definisi, manfaat, dan contoh data dalam statistika, kita dapat menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih baik, memahami dunia di sekitar kita, dan memecahkan masalah yang kompleks. Sekian dari saya, Muhammad Ridho. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.